Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EZTV. Tema malam kali ini mengangkat 17 parpol yang lolos oleh KPU RI pada 14 Desember kemarin. Satu partai tidak lolos, yakni Partai Umat. Kehadiran tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia di studio EZTV akan menambah wawasan bagi pemirsa EZTV. Ada apa sebenarnya dengan KPU? Kita sapa satu persatu tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia. Ada Bung Dadung Haristio, selamat malam Bung. Ada Bung Tobias Patiasina, selamat malam Bung. Ya, selamat malam Mas Gunawan, selamat malam pemirsa EZTV. Ada Bung Edi, selamat malam Bung Edi. Ya, selamat malam Mas Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan KPU RI masih menjadi momok bagi partai yang tidak lolos maupun partai yang lolos. Masih banyak pro kontra di masyarakat mengenai banyaknya aduan, bahkan protes keras dari para mantan KPU di seluruh Indonesia. Nah, kita akan membahas langsung dengan Bung Dadung Haristio mengenai fenomena apa mengenai 17 parpol yang lolos dan satu parpol yang tidak lolos. Mungkin akan bisa dikategorikan oleh Bung Dadung Haristio. Silakan Bung Dadung. Terima kasih Mas Gun. Sebelum mengarah kepada pertanyaan Mas Gun, perlu diketahui bahwa sukses tidaknya demokrasi atau pemilu yang akan datang ini seperti awal-awal pernah kita bahas. Pertama itu adalah dasar hukum dan peraturan tentang pemilu itu sendiri yang diputuskan oleh DPR gitu kan bersama pemerintah. Kedua, menyangkut kredibilitas penyelenggara pemilu ini. Dalam hal ini KPU dengan perangkatnya termasuk Bawaslu-nya tentu. Terus yang ketiga adalah partisipasi masyarakat, dalam hal ini tingkat sosialisasinya, kemudian kredibilitas partai politik, kesiapan partai-partai politik ini dalam mengikuti pemilu, kemudian mentalitas masyarakat, ya kan, siap mengikuti pemilu, kalah menang dan sebagainya, itu suatu konsekuensi daripada demokrasi kan itu. Terkait dengan pertanyaan Mas Gun tentang 17 partai yang masuk kategori peserta pemilu, ada satu partai, Partai Umat, yang sampai sekarang masih belum mendapatkan pintu sebagai peserta pemilu. Ini masih ada langkah mediasi. Menurut saya harusnya KPU itu melakukan langkah yang proaktif. Artinya siap dengan berbagai masalah yang akan muncul dan yang akan muncul gitu. Jangan sampai muncul gugatan-gugatan partai seperti Partai Umat ini. Artinya apa? Kalau langkah-langkah antisipasi sebelumnya sudah ada pendekatan, ada pendampingan terhadap semua partai politik. Nah, saya kira masuk atau tidaknya sebagai peserta pemilu dari pihak partai dan KPU sangat clear kan itu. Artinya penilaiannya jangan mendadak. Dari jauh-jauh hari sebelumnya mesti ada pendampingan itu. Bagaimana ini didampingi partai-partai politik ini dengan harapan bisa menjadi peserta pemilu. Jadi sebelum keputusan kemarin itu sudah bisa dilihat partai mana yang memiliki kriteria lolos sebagai pemilih atau tidak, kan itu kan. Itu dapat diketahui. Jadi artinya keputusan KPU terlihat transparan, tidak subjektif gitu loh. Bukan karena diputuskan oleh pleno KPU, tapi gejala-gejala atau sebab-sebab akan diputuskannya itu seperti apa partainya harus tahu kan itu. Partai ini merasa sudah memenuhi persyaratan tapi kok nggak lolos, ya kan? Lah merasa ini kan repot ini kan. Ini kan harus ada data faktanya dan datanya kan harus jelas itu. Terkait juga masalah isu-isu yang nggak sedap, hembusan-hembusan tentang 3 partai yang disebut
ya kan? Kok ini kok bisa lolos kan begitu? Memang partai-partai ini juga, khususnya partai-partai yang baru ini, ada partai-partai yang menggunakan jasa konsultan politik, ya kan? Ada partai yang melakukan secara mandiri, kan itu. Lah kalau ukuran bisa lolosnya partai ini sebagai peserta pemilu kan ada standarnya itu. Ya, jadi kalau tidak bisa memenuhi standar walaupun itu disampaikan oleh KPU, partainya juga pasti ngerti. Oh iya, saya memang tidak memenuhi itu, kan itu kan. Artinya apa? Yang penting keputusan KPU tidak terkesan mendadak dan tertutup. Itu aja sebetulnya. Oke, Bung Dadung. Kita langsung ke Bung Tobias. Jadi tadi udah kita dengar apa penyampaian Bung Dadung mengenai tanda tanya besar di KPU sendiri mengenai 3 partai lolos sementara 1 partai juga tidak lolos, Partai Umat. Jadi menurut gambaran Bung Tobias selaku pengamat pemilu juga pernah mengalami hal-hal serupa, ada apa sih sebenarnya dengan KPU sendiri? Apakah sudah transparan atau masih ada tanda tanya atau ada apa? Silakan Bung Tobias. Ya, terima kasih Mas Gun. Pertama, kalau itu pun berkas-berkasnya belum lengkap, pasti dibilangin sama KPU ada waktunya untuk tolong dilengkapi semua berkas-berkasnya. Nah, di sini saya lihat bahwa KPU tanda tanya dalam arti apa yang mereka kerjakan itu mengenai 3 partai ini yang saya lihat bahwa kebanyakan kalau kita ngelihat persiapan dalam setahun itu bagi kita itu mustahil untuk persiapan untuk verifikasi faktual. Karena ya yang lihat-lihat di kemarin tahun kemarin banyak sekali yang ribut mengenai verifikasi faktual. Karena 1 pun nggak ada di situ, 2 pun nggak ada di situ, dicoret. Atau perempuan, misalnya keterwakilan perempuan 30% ya perempuan ya. Kalaupun nggak ada itu dicoret. Nah, kita lihat kalau memang persiapan ketiga partai yang tadi sudah dikatakan sama Mas Dadung bahwa mereka siap, ya mungkin mereka siap, tapi tanda tanya, ini verifikasi faktual ini sudah benar apa belum? Itu yang dipertanyakan. Karena ya kita ngelihat bahwa betapa susahnya verifikasi faktual itu tuh kalau di tempat itu, di setiap provinsi itu kalau ada atau enggak ada tidak keterwakilan perempuan atau 1 pun enggak ada, itu pasti dinyatakan dicoret. Nah, untuk itulah kita berharap bahwa KPU sebagai penyelenggara ini pemilu harus benar-benar punya kualitas untuk memeriksa ini dokumen-dokumen yang benar-benar sudah pas apa belum. Terkadang juga yang bermain itu di Kesbang. Nah, ini kita kasih contoh aja. Kesbang banyak kok yang misalnya verifikasi faktual misalnya di daerah cuma hanya foto, sesudah foto ya udah ditaruh aja sebentar doang misalnya DPD atau DPC habis foto, lah besoknya dilepas. Yang penting verifikasi dulu. Nah, ini kan sudah terbukti. Untuk itulah kita sebagai eksponen pemuda Indonesia ya berharap supaya di sini harus benar-benar terbuka dalam verifikasi faktual. Nah, kalau pendidikan politik dalam verifikasi faktual itu nggak jelas, nggak benar, ya pasti akan ribut terus. Dan ini kan sudah terlihat bahwa Partai Umat pun sudah kasih masuk gugatan kan, karena ya mungkin mereka sudah persiapan dengan matang, lah mungkin nggak ada 1 atau 2 orang nggak mencukupi 2/3, lah akhirnya gugur. Nah, sebenarnya KPU sudah punya waktunya dia sudah tetapkan, misalnya seminggu nih belum siap, dia kasih waktu kok. Dia kasih waktu lagi perpanjang untuk apa? Untuk persiapan. Nah, dalam persiapan itu pasti dipanggil siapa nih yang misalnya yang mewakili partai untuk datang. Nah, berkas-berkasnya mana nih? Nah, itu diperiksa kan semua kan? Nah, kalau berkas-berkasnya sudah komplit, lah pasti langsung di ACC. Nah, tapi kalau belum mencukupi 2/3, lah pasti dikembalikan lagi datanya untuk disiapkan lagi, dikumpulin lagi.
Nah itu mungkin itu seperti itu Mas Gun. Oke, nanti kita lanjutkan. Langsung ke Bung Edi. Kita udah mendapat gambaran dari Bung Dadung, Bung Tobias mengenai carut marut lah KPU RI. Jadi melalui Denny Indrayana, Partai Umat juga mendorong yang namanya gugatan ke Bawaslu kan. Jadi masing-masing memiliki gugatan yang dengan bukti-bukti, baik KPU juga memiliki bukti, Partai Umat juga memiliki bukti. Namun juga di beberapa daerah juga masih mempertanyakan tadi partai-partai baru kok bisa lolos. Kan gitu. Jadi adanya kurang komunikasi yang matang antara KPU dan tadi pihak-pihak yang akan menggugat. Ini sejauh mana sih menurut pandangan Bung Edi mengenai dua hal isu ini? Satu mengaku sudah 100% dibilang kan, memiliki keterwakilan di 34 provinsi. Sementara KPU juga menyatakan tidak, dan adanya tadi intervensi KPU mengenai 3 parpol baru yang lolos. Silakan Bung Edi. Terima kasih Mas Gun. Masalah gugatan Partai Umat yaitu sudah masuk domainnya karena ketidaklolosan. Ketidaklolosan itu setahu saya ada beberapa metode dalam penilaian di KPU, karena saya juga pernah mengalami di partai. Itu jelas dari partai itu ada LO yang bukan membawain tapi mewakilin partai untuk menampung semua apa sih persyaratan-persyaratan yang harus diajukan ke KPU untuk sebagai peserta dalam kontestasi pemilu nanti, kan begitu. Itu termasuk nanti SK, domisili, surat keterangan domisili, dan terus ada rekening. SK itu juga nanti dihitung lagi kembali ada enggak keterwakilan 30% wanita atau perempuan. Terus tempat tinggal itu nanti dicek itu apakah milik pribadi atau dihibahkan atau dikontrak, kan begitu. Nah, yang menjadi sorotan kita kenapa ini harus ada masalah di Partai Umat yang dinyatakan tidak lolos. Mungkin kita harus juga selamin yang namanya waktu setahun itu enggaklah sebentar, ya, enggaklah sebentar, dan juga tidak gampang untuk merangkul 514 kabupaten kota se-Indonesia, dan itu enggak bisa waktu secepat itu. Terus 34 provinsi sebelum ada pemekaran. Jadi ini bisa aja munculnya partai-partai baru, ini pengurus-pengurus ini pada lompat semua. Mungkin di partai lama dia tidak bisa besar ataupun nggak bisa diperhitungkan, dia lompat di partai yang baru. Nah ini juga membuat cacat-cacat daripada partai-partai yang sudah ada, kita bilang. Nah terus untuk partai yang baru bisa itu juga seperti kata Mas Dadung, ada tanda tanya besar ke transparansi daripada KPU. Sistem penilaian itu sudah benar-benar transparansi tidak? Kan gitu dia. Kalaupun memang cacat di verifikasi faktual tadi, seperti Kakak Tobi bilang, hanya sekedar foto-foto, itu mungkin ada kemungkinan besar seperti itu ya. Hanya sekedar foto habis itu ditinggal tanpa ada mengecek daripada kondisi sebenarnya yang ada, seperti itu. Jadi untuk mengejar waktu, setahu saya juga belakangan saya tahu itu hanya kurang lebih 5 bulan ya. 5 atau 6 bulan untuk verifikasi itu, dan itu sangat mendesak dan sangat pendek waktunya. Walaupun KPU sudah mengatakan, oh ini deadline pertama tanggal sekian. Setelah itu KPU memberikan waktu untuk perbaikan berkas. Setahu saya seperti yang udah pernah saya jalankan seperti itu. Ada perbaikan berkas untuk melengkapi dokumen-dokumen apa yang kurang. Kan begitu dia. Baik itu rekening bank, surat domisili, izin, apa segala macam, itu ada. Jadi mungkin ada yang kekurangan dari Partai Umat sendiri, kita kan belum tahu nih. Apakah di partai itu sendiri betul-betul orang dari partai sebelum-sebelumnya, atau memang orang baru yang kinerjanya juga belum paham bagaimana ini verifikasi, mereka harus mengejar ketinggalan-ketinggalan ini. Nggak bisa kita, apalagi mohon maaf, untuk daerah Indonesia bagian timur itu paling sulit. Kan begitu. Nah ketika seperti Kakak Tobi tadi bilang,
angka di 2/3 itu apakah mereka sudah mencukupi? Nah itu juga yang harus kita tanya. Kalau nggak mencukupi ya wajar aja KPU bilang tidak lolos. Kan begitu. Tapi kalau mencukupi dan berkasnya konkret ada gitu. Ada bukti yang bisa dibawa. Ya tinggal tunjukkan aja, gugat aja KPU-nya menurut saya gitu. Itu Mas Gun. Terima kasih. Oke, Bung Edi terima kasih. Ke Bung Dadung lagi nih. Jadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan Bung Edi. Cuman kita langsung mengkategorikan dan mengklasifikasikan partai parlemen dan non parlemen. Dan arahnya mereka kemana sih sebenarnya kan? Nah ini menarik ini karena dari 9 partai parlemen sudah kelihatan kan. PDI memang tanggal 10 Januari atau 15 Januari akan muncul capres. PKS sendiri masih hanya punya cawapres ya kan. Kalau memang dia jadi koalisi dengan Nasdem kan, Demokrat juga demikian. PKB sama Gerindra sudah ada penjajakan. PAN, Golkar dan P3 keep kan, sudah dari Erlangga sendiri bilang dia yang maju jadi capres. Nah menariknya nih 8 partai yang baru-baru atau yang non parlemen seperti PBB, Hanura, PSI, Perindo, Garuda, PKN, Gelora, Partai Buruh. Ini larinya kemana sih sebenarnya nih? Jadi boleh dipaparkan Bung Dadung. Baik, Mas Gun. Jadi pengelompokan atau pengkategorian partai itu dalam konteks pemilu ini ya. Kalau saya melihat urut-urutannya, partai yang paling siap dengan konsolidasi suara, target kursi dan capresnya ini adalah PDIP. PDIP sudah hampir 20% ya, itu kan. Nah di situ PDIP sudah ada konsolidasi ketokohan calon presiden itu ada 2, Mbak Puan sama Mas Ganjar. Kedua Partai Gerindra yang membangun kerjasama dengan PKB, ya kan, yang menempatkan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok Koalisi Indonesia Bersatu. Sampai sekarang belum nampak siapa calon presidennya kan itu. Muter terus kan, konsolidasi terus sampai sekarang belum itu kan. Kayaknya Pak Ganjar, tapi enggak. Kayaknya kan itu kan. Tapi sampai sekarang belum. Padahal sudah memenuhi syarat untuk mengusung calon presiden untuk pemilu ke depan. Yang keempat, ini Nasdem. Kebalikannya, Nasdem sudah mengkonsolidasikan capresnya Pak Anies, ya kan? Tapi partainya belum terkonsolidasi. Jadi ini ada 2 sisi yang harus dikonsolidasi. Satu, konsolidasi untuk calon presiden, bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Kedua, konsolidasi partai dan konsolidasi kursi, gitu kan? Itu. Nah, ini akan seru. Ini ada sementara ini kategori itu ada 4. Satu leadnya adalah PDIP, kedua leadnya adalah Gerindra, KIB ini adalah Partai Golkar, Pak Anies ini adalah Nasdem kan gitu kan. Nah, itu. Lah, partai-partai kecil ini tentu punya target. Pertama ya partai-partai yang baru ini targetnya adalah selamat dulu mungkin. Iya kan? Selamat dari lolos dalam Senayan lah. Nah, seperti apa? Ketika targetnya kursi di Senayan tercapai, baru mereka mengkolaborasikan calon calon presiden dan wakil presiden untuk menambah perolehan suara dan kursi di DPR kan itu. Jadi saya pikir ini akan seru. Satu adalah PDIP, Gerindra, KIB dan Anies Baswedan dan Nasdem itu. Lah konsolidasi yang agak repot ini memang di Pak Anies karena Pak Anies sudah terlanjur mengkampanyekan dirinya sebagai bakal calon presiden, sementara Partai Demokrat dan PKS masih melakukan komunikasi dengan partai yang lain. Ini kan dikhawatirkan gagal dalam mengusung calon karena ketentuan-ketentuan 20% itu nggak tercapai kan itu kan. Nah
Di satu sisi KIB juga hampir mirip tapi polanya berbeda. Sudah memenuhi 20% tapi belum punya calon. Isu-isunya kan ini masuk Pak Erick Thohir, nanti Pak siapa namanya Erlangga sendiri dan sebagainya kan itu kan. Yang nyaman dan tenang ini ya emang Pak Prabowo Gerindra dengan PKB-nya dan Mbak Puan atau Mas Ganjar dengan PDIP-nya. Itu Mas Gun. Jadi ya tentu di partai nanti akan muncul kerjasama, persaingan dan konflik. Itu akan terjadi. Ini siap-siap ini. Kita ini bersaing, kerjasama atau konflik dengan partai. Itu. Oke. Kalau pandangan visi atau kedepannya Bung Dadung, tadi kan sudah disebutkan Partai Nasdem yang memang kemungkinan banyak orang juga bilang partai gagal karena dia mencalonkan juga kuotanya belum terpenuhi, juga bukan kadernya sendiri. Nah sebenarnya nih apa sih sebenarnya langkah Pak Surya Paloh nih kedepannya bisa ditebak gak atau prediksi gak lah Bung Dadung? Kan banyak ada yang bilang ada efek jas lah untuk para pendukung Anies, ada macam-macam lah isu-isu kenapa memilih Anies itu. Ya banyak faktor. Tentu kan kalau di partai politik ini kan bicara menang ya. Pengelompokannya kan ada kelompok kanan, kelompok kiri dan poros tengah kan itu. Iya kan? Kelompok agama kan, kelompok sosialis dan kelompok nasionalis kan. Gak ada ceritanya yang kanan dan kiri ini menang di Indonesia. Yang menang selalu yang di tengah. Kan itu kan. Nah, artinya apa? Walaupun menurut saya ya dari kacamata ilmu pengetahuan yang saya pelajari di ilmu politik, ini masih ada tahapan di belakang Pak Anies itu. Tidak final Pak Anies begitu saja, ada tahapan. Untuk memenangkan Pak Anies itu masih ada tahapan yang sangat repot sebetulnya. Karena apa? Basis terbesar di Indonesia ini kan nasionalis. Kan itu kan. Lah Pak Surya Paloh ini partainya agak ke kanan tapi jiwanya nasionalis. Nah ini sebetulnya sehingga dibutuhkan ketegasan konsolidasinya buat Pak Anies kan itu kan. Kalau dulu Pak SBY kan jelas tuh. Kalau kesalahan nasionalis religius kan itu sehingga iya karena nasionalisnya kan waktu itu di PDIP Pak, nggak ada tempat ini Demokrat masuk itu, iya kan, maka tempatnya yang pasti ya kelompok religius dan nasionalis itu yang digelembungkan menjadi dukungan untuk kemenangan Partai Demokrat. Lah penggelembungan dukungan untuk kemenangan Pak Anies ini di apa kan tuh sampai sekarang kan belum ini ada yang mengatakan Pak Anies keliling dulu lah biar dikenal dulu lah. Saya pikir ya enggak begitu juga karena di kita ada TV ada baca. Sekarang komunikasi dengan daerah pun tidak harus terbang ke sana kemari capek kan itu. Fasilitas saja media saja lah kan begitu. Kan itu. Yang penting sekarang itu menurut saya tahapan yang penting itu konsolidasi partai untuk memenuhi parliamentary tadi 20% dulu. Iya kan? Nah, takutnya apa? Nanti ini sudah terlanjur tinggi, partai-partai ini bargainnya meningkat. Kan itu. Jadi ini bahaya juga loh, itu kan. Bahaya juga kalau ini gagal mengusung Pak Anies karena alasan partai-partai yang mendukung kurang. Ini konsekuensinya nanti suara Nasdem bisa turun loh. Mungkin yang naik partai-partai baru ini yang akan naik kan Nasdem justru turun karena dianggap tidak bisa membawa konsolidasi calon presiden ini itu dan resiko besar menurut saya itu. Oke Bung Dadung. Ke Bung Tobias, nah, sepakat gak nih? Jadi emang paparan Bung Dadung ini mirip dengan hasil survei hari ini. Jadi SMRC itu bilang Nasdem itu 3,4%. Jadi petinggi Nasdem pun juga bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un dong, begitu. Karena kemungkinan tidak lolos parliamentary threshold kalau memang surveinya SMRC itu benar. Karena di 7 survei lainnya dia sampai 7%. Nah, menurut Bung Tobias seperti apa nih? Apakah sama dengan Bung Dadung atau ada pandangan lain? Silakan Bung Tobias. Kalau pandangan saya mungkin agak berbeda sedikit ya. Berbeda gini. Untuk hari ini ya terlepas dari itu surveinya
benar atau tidak. Tapi yang jelas hari ini kalau pendapat saya ya, itu survei Nasdem naik. Kenapa naik? Karena ya setiap hari Anies selalu turun. Nah, Anies turun pasti bawa Nasdem kan, itu pasti akan naik. Nah kalau bilang turun, cara hitungnya seperti apa? Ya dia sampel surveinya itu rata-rata 1.200, margin errornya juga 2, sekian persen. Artinya gini, ini kan sebagai lembaga survei dia kan memiliki metodologi, memiliki pengetahuan. Jadi kalau Bung Tobias bilang naik, sementara dari 8 lembaga ini menunjukkan dari 3% sampai cuma 7%. Ya kalau saya sih ya lembaga survei kan boleh-boleh aja. Tapi kalau memang ada arahan seperti yang nanti dibayar atau apa-apa ya bisa-bisa aja mereka bilang itu turun, ini turun, kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau pendapat saya, dari pandangan saya itu naik. Karena ya gimana sih nggak naik? Orang yang suka juga dengan Pak Anies pasti kan akan ke situ. Justru yang saya takutkan nanti, yang tadi sudah disampaikan sama Mas Dadung, nanti kalau memang itu nggak mencukupi target 20%, itu bukan naik lagi, itu nyungsep. Itu pasti nyungsep. Karena ya satu, ya kan, partai-partai yang di bawah itu sudah apa? Kalau nyungsep, Anies bagaimana, Bung Tobias? Ya gimana lagi? Yang nggak lolos kan? Pasti pemilih-pemilih Anies itu pasti akan kecewa dan pasti akan lari, Mas. Nah, seandainya kalau memang ada, kita berdoa aja, seandainya kalau ada partai-partai yang mau gabung untuk mencukupi 20%, ya pasti itu akan menanjak suara Nasdem. Nah, apa mau? Ini juga kan yang partai-partai yang lain nih, misalnya yang mau gandengin dengan Nasdem, dia akan mengukur diri juga. Lah kalau saya dengan mereka, saya dapat apa? Jangan-jangan nanti suara partai saya malah kabur lari ke Nasdem. Itu kan harus ada feedbacknya kan, harus ada. Ya, saya untung apa, ya kan? Nah kalau saya untung misalnya oke lah, saya dikasih ya kan untuk danain untuk partai kamu, ya kan, untuk turun semua ke bawah untuk suarakan Anies. It's okay, ya kan? Tapi kalau semua hanya bicara baru bergaming dengan jabatan, bergaming itu sudah omong kosong. Ini kan janji manis. Itu kan kita sudah jelas kan, udah jelas. Nah itu tuh pandangan saya. Nah saya kembali lagi ke KPU. Kenapa saya harus kritisi KPU? Karena yang saya lihat di sini KPU ini kan ada juga pilih kasih loh, Mas Gun. Dalam arti begini, kalau ada pendekatan partai misalnya ada hubungan dengan KPU, bisa kasih lolos. Ataupun dia bergaming dengan petinggi-petinggi, bisa. Petinggi tinggal bilang sudah kasih lolos dia aja, nanti mereka gabung dengan kita. Itu jelas. Ini kita bicara nyata, bicara fakta. Bisa Mas. Itu yang terjadi kok. Apakah ada unsur anggaran? Dia cuma dikucurkan 3, sekian triliun saja. Akhirnya entah dia ya sekedarnya atau gimana itu? Kalau saya sih bukan lihat dari anggaran. Ini kepentingan ke depan untuk membawahi siapa yang nanti jadi presiden. Itu kan pasti ada kompromi di situ. Dengan KPU atau dengan yang lain-lain kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas pasti ada. Udah kamu kasih lolos aja. Nanti pasti mereka kayak kita kok. Nah itu yang kita takutkan itu. Masyarakat takutkan kayak itu. Karena tidak ada berjalan menurut rel. Tapi kalau betul-betul KPU memang berjalan dengan rel yang bagus, ya dia pasti akan ada ketegasan bahwa memang kamu nggak lolos, kamu tidak mencukupi. Itu sudah jelas. Nah itu yang kita takutkan itu. Ada mainan-mainan yang di luar yang memang main mata, akhirnya ya sudah kasih lolos. Tapi nanti dengan catatan kamu harus bergabung dengan partai yang ini ya. Itu yang kita takutkan Mas Gun. Oke. Ya. Jadi pandangan Bung Tobias nih berbeda nih dengan Bung Dadung. Nah kita ke Bung Edi, apakah sama dengan Bung Tobias atau dengan Bung Dadung nih? Lihat fenomena tadi mulai dari Nasdem sampai KPU. Semua permainan di 2024 ini cenderung apa ya? Ya ada yang bilang ada hidden agenda, ada yang bilang penggagalan pemilu hingga ada 3 periode. Atau seperti apa pandangan Bung Edi? Silakan. Baik, terima kasih Mas Gun.
dasarnya pandangannya juga sama ya. Cuman mungkin kita kelompok-kelompokkan kembali lagi lah tadi. Ketika PDI sudah bisa membuat keputusan mengusung sendiri, udah jelas dia punya presiden thresholdnya lebih dari cukup. Begitu juga Gerindra dengan PKB sudah melampaui daripada PT-nya tadi presiden threshold. KIB juga begitu. Ini tinggal Nasdem, Demokrat dan PKS ini masih ngambang. Kita bilang, apakah Nasdem nanti ditinggal yang dua ini atau tidak? Ketika nanti terjadi, katakanlah Demokrat mungkin ke Prabowo, begitu juga PKS-nya ke Prabowo. Nah ini Nasdem nyungsep seperti dibilang Mas Dadung tadi, pasti nyungsep. Ketika nyungsep dia gagal mengusung Pak Anies sebagai capres 2024, otomatis yang kita takutkan tadi seperti Kakak Topi juga bilang, suara partai itu hancur. Orang jadi hilang kepercayaan kepada Nasdem sendiri. Nah, terus kalau masalah pengusungan 3 periode itu, saya bilang ini seperti Pak Mas Gun bilang juga tadi ada hidden agenda, bisa saja. Tapi ini tidak mungkin lah. Banyak partai yang tidak setuju kok yang nama 3 periode ini. Apalagi partai-partai yang non parlemen ya. Otomatis mereka tidak akan setuju ini kalau ditunda ataupun diundur. Kenapa? Mereka juga kan butuh punya kekuasaan, punya kursi di parlemen. Pasti nggak akan setuju ini yang namanya pemilu ditunda ataupun 3 periode. Ya kalau setuju kan nggak usah ada verifikasi aja. Nah, KPU. iya. Ya kan benar nggak Mas? Betul. Ya kan? Nah, itu setuju. Seperti Kakak Tobi bilang, kalau memang setuju 3 periode atau diperpanjang nggak usah ada verifikasi. Tidak udah jelas itu, udah lanjutin aja. Ngapain verifikasi? Buang waktu, ya kan? Buang anggaran. Kasihan partai-partai yang udah ikut verifikasi. Gitu loh. Jadi partai-partai yang ingin mengusung perpanjang atau tunda pemilu, wah ini sangat tidak punya hati nurani mereka. Kepada partai-partai katakan yang tidak punya parlemen, kita tidak punya kursi di parlemen, kan begitu dia. Kasihan sekali mereka juga kepingin ada regenerasi. Jangankan di partai yang tidak punya kursi, di partai mereka sendiri pasti punya minat. Loh kok kau aja, aku kapan? Pasti begitu bahasanya. Jadi seperti itu dia Mas Gun. Kembali lagi tentang yang masalah ketidakcukupan PT tadi presiden thresholdnya, bukan parliamentary thresholdnya ya, tapi presiden thresholdnya itu perlu diwaspadain ketika ini tiba-tiba lah tadi kita bilang kan tinggal 2 lagi nih yang tidak belum menentukan, bukan tidak ya, belum menentukan. Ini tidak sejalan dengan Pak Surya Paloh, otomatis anjlok lah ini. Baik Pak Aniesnya jatuh, baik juga Nasdemnya jatuh. Kan begitu. Nah, berarti di sini harapannya adalah Pak Surya Paloh betul-betul berkonsolidasi dengan dua partai tadi, Demokrat dan PKS. Bagaimana Demokrat dan PKS bisa sejalan dengan beliau. Kalau tidak, ini sangat disayangkan sekali nanti udah kita aja untuk membayangkannya udah waduh, ini bahaya ini. Ketika ini tidak digandeng yang 2 ini, Nasdem akan hancur. Begitu Mas Gun. Terima kasih. Oke, Bung Edi. Kita langsung ke Bung Dadung nih. Ada tambahan atau langsung closing statement nih Bung Dadung? Ada tambahan, Mas Gun. Silakan. Jadi gini, jadi dalam pemilu ini khususnya di partai itu kan ada 3 kategori itu kan. Pertama adalah persaingan, kerjasama, dan konflik. Itu sosiologi politik kan itu kan. Satu misal gitu kan. Ada satu partai yang kerjasamanya bagus, seperti yang dilakukan oleh Gerindra sama PKB, menghasilkan, kan itu. Kalau PDIP sudah tentu menghasilkan. Ada partai yang bagus sudah menghasilkan permen tersebut, KIB, kan itu kan. Terus Nasdem belum. Kemudian ada persaingan koalisi atau partai ini yang dipersaingkan apa itu, kursi sama calon presiden. Kan itu kan. Ada partai-partai yang sudah lolos menyantumkan, sudah menyiapkan calon presidennya dan menghitung jumlah suara dan kursi. Ada partai yang masih belum. Itulah. Sehingga apa?
penilaian yang pertama tadi, kerjasama dan persaingan ini memunculkan konflik. Sehingga apa? Ini yang nanti jadi negatif. Suatu misal kan itu kan, mohon maaf ini, nanti KIP belum mendapatkan bakal calon presiden karena dijegal. Bisa juga begitu. Kemarin itu kan muncul KIP di launching, dideklarasikan bersama Projo menggaungkan Ganjar Pranowo Erik. Tapi kemudian hilang itu kan, isu-isunya Bu Mega marah kan itu kan. Jangan ngambil sembarangan, ngambil kader saya kan gitu kan. Bu Mega marah kan, nggak jadi. Kan itu kan. Ini munculkan konflik. Demikian juga yang ada di Pak Anies. Iya kan. Gaung-gaungnya sudah ada 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Pak Anies sudah muncul kan tuh. Tanggal sekian kita mau deklarasikan. Ternyata yang 2 ini PKS sama Demokrat belum. Bahkan terakhir kemarin Pak SBY dalam kunjungannya pernikahannya Pak Jokowi itu sangat ya Kaisang menyatakan Kaisang ini mengantar undangan ke Cikeas. Saya tidak bisa melupakan Mas Kaisang ketika Bu Ani meninggal dunia ikut mensolati. Itu kan kalau dalam politik itu kan rumus-rumusan ya, tafsiran-tafsiran itu muncul. Kayaknya ini Demokrat sudah kompromi dengan pemerintah. Bisa-bisa juga suatu saat nanti bulan Februari ada reshufflean, tiba-tiba AHY masuk di situ. Ya kan, terus PKS ini dengan Nasdem kan masih kerjasama baru. Kerjasama yang lama PKS itu dengan Demokrat dan Gerindra selama ini. Selama dalam mengikuti pemilu ini PKS itu kelihatan nyaman banget kerjasama dengan Gerindra sama Demokrat. Demokrat 2 periode PKS dapat sekian menteri. Dengan Pak Prabowo pernah kalah, tapi ya sudah itu kan begitu. Lah, kerjasama dengan Nasdem ini adalah hal yang baru buat PKS. Lah, namanya baru, tentu ada was-wasnya, hitung-hitungannya agak susah. Kita yang udah kenal lama lebih mudah untuk kerjasama daripada kenal yang baru kenalan. Nah ini problem terbesarnya gitu loh. Walaupun secara apa istilahnya personal antar tokoh itu saling mengenal, tapi secara partai kan ada hal-hal yang harus diperjuangkan. Kementerian yang mau diambil kah atau apa kan begitu. Nah kerjasama inilah, jadi tahapannya itu kerjasama dulu, kemudian muncul persaingan, baru nanti masuk dalam ruang pemilu, konflik politik itu. Mungkin 4 itu jadi 2, mungkin 4 jadi 3, atau 4 ini jalan-jalan semuanya kan itu. Saya melihat semacam itu. Lah ini tergantung daripada kejelian leader di masing-masing pengelompokan tadi. Artinya apa? Ini diuji PDIP, Gerindra, Golkar, dan Nasdem ini diuji nih. Seperti sepak bola kemarin ini. Ini kesebelasan yang menentukan siapa juaranya, juara 2, juara 3 kan itu kan. Semacam itu. Siapa ini kesebelasan yang akan jadi pemenang? Ya kan mainnya seperti kemarin Perancis sama Argentina kan itu kan. Semacam itu Mas Gun. Jadi ini tinggal kita tunggu konflik politik memasuki pemilu, siapa yang akan jadi juaranya di situ. Bung Tobias ada tambahan? Kalau saya sih kembali lagi, ini siapa yang punya fulus? Yang punya fulus, karena ya mau tidak mau ya kan, ya transaksional itu pasti berlaku dalam arti ya gini. Ini kita kasih contoh nih, ya kan yang tadi sudah kita sampaikan bahwa misalnya nanti Partai Nasdem misalnya nggak mencukupi 20%, ya kan? Lah itu bisa juga terjadi di situ. Ada nilai-nilai transaksional yang memang untuk bergaming, untuk membiayain partai yang untuk maju. Itu bisa juga terjadi. Ini kan kita punya persepsi, ya kan? Kita punya penilaian seperti itu karena memang yang terlihat seperti itu. Nah, harapan kita sebagai eksponen pemuda Indonesia, ya kalau bisa ya jangan seperti itu. Bermain fair lah, ya kan? Tapi sebentar kakak, namanya aktivitas ya, itu ada sebab akibat.
Mohon maaf nih, jangan akibatnya yang didulukan, tapi sebabnya nggak disiapkan. Itu maksudnya. Nah, itu yang saya bilang kan, Mas kan. Ini, misalnya, kenapa sampai hari ini belum ngomong, Demokrat juga belum ambil sikap. Ya itu kan saya bilang, berarti ini kan belum sejalan. Nah, belum tuntas. Kalau itu tuntas, saya rasa itu dari kemarin-kemarin sudah langsung, karena mulai dari tanggal 10. Ya kan diundur kan tanggal 10 November kan katanya mau ngomong tuh, diundur. Habis itu tanggal berapa lagi tuh diundur lagi. Nah, ini yang saya takutkan seperti itu. Di saat ada transaksional itu yang berbahaya. Akibatnya ya itu. Nah, yang menguntungkan siapa? Yang menguntungkan ya yang dapat. Yang dapat ya udah kamu yang sosialisasi kamu punya apa capres. Saya punya partai sendiri supaya duduk di Senayan lagi. Nah itu yang kita ngelihat dari kacamata kita Mas ya. Nah harapan kita ke depan bahwa seluruh partai ini nanti yang lolos, ya mari sama-sama kan membangun politik yang nyaman, politik yang baik. Ya. Nah kalau PDIP dengan Gerindra, lah itu sudah mantap itu, ya kan? Itu nggak bisa di otak-atik, ya kan? Dan apapun yang mereka lakukan nanti di pertengahan bulan Februari atau mau 3 bulan di muka pemilihan pun mereka it's okay, nggak ngaruh. Tapi kalau yang lain-lain ini, waduh itu bahaya itu. Nah mungkin itu dari saya Mas Gun. Siap. Bung Edi ada tambahan? Siap, terima kasih Mas Gun. Hanya melengkapi dari Mas Dadung dan juga Kakak Tobi tadi. PDI sudah bisa melenggang dengan sendiri. Dia bisa tentukan pengantinnya dan mempelainya siapa lagi, udah jelas. Mau presiden, wakil presiden dia bisa tentukan. Begitu juga dengan Gerindra, ya. Gerindra dia bisa tentukan, tapi karena dia ada yang dampingin PKB, tinggal bergening. Nah, yang menjadi dilema adalah KIP atau KIB dan juga Nasdem ini dengan 2 partai yang belum bergabung. Ini akan rebutan. Kan gitu dia. Mau bisa nanti jadi, wah aku nih dari partai A. Tuh kan partai ini yang udah ngajukan tuh oke. Dari kita misalnya katakan dari 3 partai aku yang paling besar, aku yang menentukan capresnya. Nah capresnya kan aku nomor 2 bisa. Ini bisa ribut nantinya kalau saya bilang. Kan gitu. Berarti ini kalau dari 4 itu kategorinya cuma 2. Partai yang siap dan partai yang belum siap. Ya. Partai yang siap adalah PDIP dan Gerindra. Ya. Yang belum siap ini KIP sama pendukungnya Pak Anies. Kalau saya lihat dari ini Mas, dari persiapan dana. Ya, kita siapa yang lebih besar untuk mendanain mereka kan? Semua sebesar kalau saya lihat Kak. Ya semua besar kan? tapi mau nggak kasih keluar? Kalau copet iya, ya kan mau. Benar. Kalau banyak semua mau. Nah apalagi negara lagi dalam keadaan susah. Coba kita lihat. Batu baranya lagi tinggi Kak. Jadi di situ para pemainnya. Di politik itu kalau di Jawa Timur kan istilah jar basuki mawa beo. Segala ganda itu memerlukan biaya. Sebabnya itu ini berputar-putar nggak siap mungkin karena itu tadi sebabnya kurang. Jadi itu juga tadi salah satu faktor ketika ingin menampilkan calon mempelainya yang mana dampingannya, ya tadi masalah uang tadi juga itu Kakak Tobi. Itu sangat menentukan. Ketika aku nggak boleh ngajukan, kau bayar berapa? Kan begitu, ya kan? Bendera aku kasih bawa, tapi kau bayar berapa? Karena calon bukan calon aku, calonmu. Nah ini akan tetap berkutat. Atau saya bilang ambil yang lebih sederhana. Kenapa Demokrat dan PKS belum menentukan sikap? Ya, mungkin mau main safety. Kemungkinan. Kenapa? Belum masuk tanggalnya bos. Katanya. Kan begitu bahasanya. Nah ini mereka mau main. Tapi tiba-tiba nanti bisa juga berbalik arah. Bisa juga lebih kencang. Kita nggak tahu. Karena ini kan baru hanya sebatas pengumuman. Siapa-siapa kontestan yang ikut di pileg. Kan gitu dia. Ini bagus menurut Mas Edi ini. Ini bisa partai yang siap ini berkoalisi sebagai partai yang siap melawan partai yang tidak siap. Betul. Kalau nanti fight begitu, ini akan muncul partai calon presiden partai yang persiapannya kurang. Iya. Ini ada partai yang persiapannya sangat solid dan matang. Betul. Berarti ada 2 kelompok ini calon presiden ke depan. Betul. Buang. Ya. Dari Golkar aja udah siap-siap, tapi hari ini juga
belum siap. Kan belum siap-siap. Katanya udah siap, tapi masih tetap aja nyari-nyari. Nah ini kan nyari apa? Dia kan sudah siap semua. Ya kan? Betul. 20% sudah siap. Lah sekarang kok masa lama amat? Itu yang saya bilang kan. Bargaining. Apa mau cek bandar apa bukan? Bargainingnya belum beres. Bargainingnya belum beres. Itu analisa kita, ya kan? Jadi seperti itu Mas Gun. Ada mungkin yang seperti tadi disampaikan Mas Dadung atau Kakak Tobi sudah matang untuk segala hal, baik itu finansial, baik itu calon. Ada yang belum, masih tawar-tawaran, itu udah pasti ya. Itu nggak mungkin terpungkiri lagi. Nah, yang kasihan ini, tapi bisa jadi ini akan jadi lonjakan besar. Ada 8 partai tadi, masuk 3 partai baru, 5 partai lama tapi non parlemen. Bisa jadi mereka juga bisa ngalang kekuatan. Oke, presiden dari kalian, wakil dari kami. Bisa jadi. Tapi tetap ada sebabnya tadi. Udah itu. pasti sebabnya. Masalahnya satu, sebabnya nggak jauh itu pasti di angka. Kan gitu Ya dia. sama aja kan saya bilang. Sebelum partai-partai yang kecil-kecil ini dia lolos, Iya. itu pasti ada bargaining. Iya. Pasti Pak. Nanti kalau Setuju, kamu lolos, setuju. kamu ya gabung dengan kita. Itu sudah pasti itu. Setuju. Makanya tadi saya lengkapin tadi. Iya. Apa yang Kakak Tobi bilang sama Mas Dadung bilang tadi, saya lengkapin aja. Kan begitu. Jadi di ending-endingnya ini nanti mereka akan coba buat suara itu ketika sudah mulai katakan mulai nih pendaftaran caleg. Ya kan? Belum masuk nih kisi-kisinya untuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Tapi ini sudah mulai kerja hubungan itu makin kencang. Ini mungkin menyangkut pengalaman partai-partai dalam mengusung calon presiden itu. Iya. Banyak hal-hal khusus masalah pembiayaan yang belum terselesaikan. Betul. Sehingga itu jadi evaluasi mungkin gitu Kakak ya. Betul. Banyak itu kan penyiapan saksi Betul. macam-macam itu kan besar itu. Iya. Itu banyak juga itu persoalan yang lalu-lalu itu belum tuntas tertuntaskan. karena kandidatnya kalah atau apa nggak terbayarkan Iya, itu. iya. Mungkin partai ini harus hati-hati. Iya. Ya kan, dia mengevaluasi, ya kan. Nah, evaluasi dan konsekuensi ke depannya masih belum di ACC. Kita sudah tangkap apa yang Bung Dadung ini. Gimana Bung Edi, ada tambahan lagi? Ya mungkin itu dilengkapi lagi tadi oleh Mas Dadung dan saya ingatkan juga ada terjadi kecurangan, dikatakan betul. Saya bilang berani mengatakan iya itu ada kecurangan. Ketika semua dijadikan satu dan masyarakat hanya peduli cuma satu, penghitungan suara presiden. Ketika penghitungan suara wakil rakyat, mereka udah bubar. Di situ ada kecolongan, ada pencurian suara di situ. Jadi itu yang harus kita awasin kembali. Jadi menurut saya KPU dan MK harus menyiapkan satu program ataupun aplikasi yang agar masyarakat bisa foto itu plano kirim langsung ke server dan itu lebih akurat daripada C1 yang bisa dipalsukan sampai ribuan. Begitu dia, Mas Gun. Terima kasih. Oke, Bung Edi, terima kasih. Kita sudah mendekati 1 jam, mungkin langsung ke Bung Dadung closing statementnya. Silakan. Ya, kita berharap pemilu ke depan ini lebih baik daripada sebelumnya. Seperti diskusi kita dialog kita sebelumnya, itu kan. Kita jaga harmonisasi, ya kan, humanisme ini dan ekologis, pemilu ini tetap terjaga, partisipasi rakyat, organisasi, lembaga, partai, tokoh dan semuanya yang terlibat itu kondusif untuk menyukseskan pemilu ini yang lebih bagus, berkualitas. Dan dijadikan bahwa kelanjutan dari Pak Jokowi ini sebagai step untuk keberlanjutan demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Itu Mas Gun, terima kasih. Oke, terima kasih Bung Dadung. Lanjut ke Bung Tobias. Ya, Closing statementnya. dari 17 partai yang lolos ini ya harapan kita Eksponen Pemuda ya sama ya, bahwa menjadilah kontestasi politik yang benar, yang baik dalam nanti mengikuti atau pilpres yang akan datang. Itu harus betul-betul menjaga kualitas. Jangan sampai nanti yang baru kualitasnya biasa-biasa aja, padahal mereka sudah capek-capek mengumpulkan data begitu banyak, baru ya akhirnya nggak lolos, ya kan? Nah, untuk partai-partai yang besar itu ya
mari bersama-sama membuat satu komitmen yang baik untuk membangun bangsa dan negara ini lebih baik lagi ke depan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas Gun. Bung Tobias, terima kasih. Bung Edi silakan. Terima kasih Mas Gun. Harapan besar kita di 2024 itu terpilihnya pemimpin baru yang bisa meneruskan tongkat estafet, bukan rezim ya, tapi tongkat estafet membangun negeri jauh lebih baik. Bukan ada pengelompokan seperti yang sudah saat ini kita lalui begitu. Terus untuk kepada 17 partai yang saat ini sudah diumumkan, mungkin akan nyusul satu kalau memang betul bisa diloloskan oleh KPU dengan bukti-bukti yang ada. Jagalah kesolidan daripada aturan-aturan yang sudah diberikan, dan tolong ditertibkan baik itu kader, baik itu simpatisannya untuk saling merangkul, tidak ada menebar kebencian, baik itu untuk partainya, baik itu untuk capresnya nanti. Terus untuk KPU dan MK, saya mohon bangunlah satu aplikasi atau tempat pengaduan laporan yang jangan nanti bisa diutak-atik lagi dengan laporan palsu dengan menggunakan C1 yang oknum sudah banyak lakukan gitu. Yang ini yang dari dulu kita sanksikan dari mulai 2009 itu sudah berlarut-larut, masalah C1 itu tetap jadi dilematis. Harusnya KPU buatlah satu aplikasi yang masyarakat juga bisa laporkan, tidak harus saksi dari partai gitu. Jadi ini fair mainnya. Kalau tidak dilakukan ini akan terus ada oknum yang bermain untuk jual beli suara gitu loh Mas Gun. Mungkin itu aja Mas Gun, terima kasih. Oke, terima kasih Bung Edi, Bung Dadung, Bung Toibias. Semoga bisa mencerahkan pemirsa IGTV dan seluruh bangsa ini dan pemimpin negara ini. Demikian pemirsa IGTV, bincang-bincang yang cukup mencerahkan, menggugah rasa, memberi motivasi untuk para pemberi kebijakan, terutama Komisi Pemilihan Umum KPU RI, di mana hari-hari terakhir ini menjadi dibombardir baik gugatan, baik kasus-kasus lain yang memang membuat pening KPU RI. Namun KPU RI harus tetap bisa menjaga wibawanya, menjaga eksistensinya, dan menjaga bangsa ini agar pemilu tetap berlangsung adil, jujur, dan demi pilihan untuk rakyat Indonesia yang bisa memilih pemimpin bangsa di 2024. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri, salam Pemuda Indonesia.